Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya pribadi, Ahmad Abu Yusuf alias AAY. Kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 2009 yang lalu. Tanggal bulan saya lupa. Kalau kisaran kayaknya sih akhir-akhir tahun ya, di bulan-bulan November. Tapi tepatnya saya lupa. Pokoknya intinya di tahun 2009 yang lalu. Dan awal ceritanya itu bertempat di Martapura, Kalimantan Selatan. Itu adalah tempat rumah orang tua angkat saya. Walaupun kami alhamdulillah tidak terlihat seperti orang tua angkat dan anak angkat. Semua sama seperti keluarga kandung. Adik-adik angkat saya juga sama semuanya seperti adik kandung. Alhamdulillah banget, saya bersyukur. Kemudian singkat ceritanya lagi, saya di sana itu sambil kuliah, sambil kerja juga di toko komputer, pindah-pindah kerjaan. Pernah juga di bengkel mobil, ngojek juga iya, tapi alhamdulillah yang saya ojek adalah teman saya pribadi, jadi nggak kelihatan malu gitu. Kalau ngojek sama teman kan nggak kelihatan ngojek. Kita siasati aja hidup ini. Jadi kemudian singkat cerita lagi, malam hari itu tepat di pukul setengah 12 malam saya pulang dari suatu tempat. Dari tempat karaoke ya. Bukan karaoke, kafe, sorry. Tempat kafe yang jelasnya. Jadi dari kafe di mana pengajuan di kafe itu sudah saya lakukan 2 bulan sebelumnya untuk menjadi sebuah band pengisi di sebuah kafe dan di ACC. Tapi malam hari itu sebenarnya kami manggung pertama kali, tapi sayangnya dari salah satu personel kami yang mengundurkan diri apabila manggung di kafe. Akhirnya sesuai dengan konsekuensi daripada manajer kafe dan manajer dari kami, band kami, akhirnya ya kami bubar. Pokoknya nggak kompak, satu out gitu ya dari kafe itu. Akhirnya kami bubar, saya pulang dengan sedikit rasa kecewa dengan 2 bulan pembuatan proposal dan lain sebagainya. Singkat cerita lagi, saya pulang jam setengah 12 malam. Kemudian saya masuk rumah, alhamdulillahnya kebetulan banget adik saya itu yang tumben-tumbennya, dia itu harusnya sudah tidur. Dia nggak tidur di setengah 12 malam dan dibukakan pintu saya. Tumben saya bilang belum tidur. Terus dia ada lagi ngerjain sesuatu. Dia bilang gitu, kami naik ke lantai 1 dan di atas saya lihat berserakan nih lowongan pekerjaan. Dia ternyata menulis lamaran kerja ya. Lowongan pekerjaan koran-koran Banjarmasin Post itu banyak di tahun 2009 itu. Paling banyak di hari Sabtu lowongan tuh paling banyak. Kemudian dia nulis lamaran pekerjaan. Dan dia bilang, "Sama tuh dari mana sih?" Saya bilang dong, "Dari urusan itulah, pokoknya urusan band gitu." "Walah, band gak jelas aja. Yang pasti-pasti aja lah hidup ini," kata dia. "Apa emang yang pasti?" "Ini loh, lowongan pekerjaan nih. Perusahaan besar nih mas, tambang batu bara," kata dia. Sebenarnya kalau bicara tambang batu bara, rumah saya di orang tua kandung itu deket tambang juga sebenarnya. Cuman saya itu harus kuliah. Saya harus mencari ilmu. Intinya mencari ilmu sih, bukan mencari kerja. Pada saat itu saya harus ke kota, harus mencari ilmu gitu. Jadi saya tinggalkan dulu sementara dunia tambang. Nah pada saat di situ ada lowongan itu, adik saya bilang ini tambang besar nih, terbesar loh se-Asia Tenggara, dan perusahaannya namanya adalah PT Pama Persada Nusantara. Pasti sudah tahu semua, dia adalah perusahaan tambang terbesar se-Asia Tenggara sampai dengan saat ini. Kemudian dari situ saya baca sedikit di Banjarmasin Post, saya tertarik dengan kalimat yang diutarakan di lowongannya itu, di training. Nah ini yang membuat saya tertarik karena pada dasarnya basic saya itu sudah hampir mengendap ya, dimana saya dulunya memang basicnya seorang anak STM, teknik mekanik, otomotif. Tapi dengan seiring waktunya saya kuliah dengan jurusan berbeda, kemudian keseharian yang berbeda, ini membuat saya agak sedikit susah ya untuk masuk ke dunia otomotif kembali. Tapi dengan adanya kalimat yang tertera di lowongannya PAMA itu, di training, itu semangat saya kembali lagi muncul. Kemudian saya baca lagi, semangat saya ngendor lagi, karena harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ngendor lagi, karena orang tua saya nggak bakal setuju. Terutama ibu kandung saya nggak bakal setuju. Saya jauh-jauh dari ibu kandung saya. Sedangkan saya di kota aja, beliau selalu kalau misalkan saya lagi libur apapun lah, sekiranya nggak ada kegiatan harus pulang. Nah, kemudian saya bilang ke adik saya, "Mana mungkin mama bolehin," gitu kan. "Ya coba samain ngomong dulu lah, nggak ada salahnya. Ijazah juga saya nggak ada di sini, ada di kampung. Gampang kalau ijazah mah gampang. Besok kita ke sekolahan. Saya ada urusan juga ke sekolahan," kata dia.
Orang TU-nya aja teman kita satu angkatan. Oh, yang bener, iya, beres pasti. Ya udah saya ngikut aja. Kemudian besoknya saya telepon dulu ibu saya. Saya telepon dan saya bilang ke ibu saya ceritakanlah kondisinya ada lowongan, siap tempatkan di seluruh Indonesia, di tambang batu bara, gini-gini. Dan ibu saya bilang, dan aneh, jawaban ibu saya adalah, ya udah boleh. Dan ini benar-benar baru pertama kali ibu saya mengiyakan pekerjaan yang saya tawarkan. Ibu saya mengiyakan. Karena beberapa referensi saya bilang, saya mau kerja ini, ya terserah gitu ya, terserah. Dan ini baru, iya boleh. Ya boleh kata ibu saya. Loh, kok boleh? Ini tempatkan di seluruh Indonesia loh, Mak. Ya nggak apa-apa, boleh aja, nggak masalah. Yang penting kamu kerja di tambang daripada kamu main band. Akhirnya dengan ibu saya bilang boleh, semangat lagi saya. Tapi masih berpikir aneh banget ya. Ya udahlah. Kemudian saya ke sekolahan itu dapatlah legalisir. Adik saya hari itu nih masukin lamarannya maksud saya. Hari itu masukin lamarannya di kantor pos karena pada saat itu melalui PO Box untuk proses pengiriman lamaran kerjanya. Nah, kebetulan saya besoknya sekaligus saya pulang kampung. Besoknya saya juga masukin ke kantor pos dan saya pulang kampung. Singkat cerita, di kampung kurang lebih 2 minggu, saya sebenarnya dapat SMS. Tapi saya pikir, kayaknya perusahaannya nggak jelas deh, ecek-ecek, masa panggilannya melalui SMS. Di tahun itu, 2009 mungkin ya, kalau orang-orang kaya sudah main lah sekelas BBM. Tapi saya masih mainnya SMS sama telepon biasa. Kemudian adik saya ada SMS, sama dapat panggilan nggak mas? Dapat sebenarnya sih, tapi kayaknya perusahaannya ecek-ecek loh. Masa sih panggilannya SMS? Loh, kalau panggilannya SMS atau apa tuh nggak penting mas, yang penting dapat panggilan aja dulu. Dapat sih kata saya. Ya udah datangin aja, nggak ada salahnya. Aku aja nggak dapet, kata adik saya. Saya pikir lagi. Ya udah akhirnya saya izin orang tua, berangkatlah saya. Berangkat, begitu besoknya nih pagi-pagi itu harus datang nih ke asrama haji Banjarbaru. Asrama haji itu tempat tesnya, psikotes awal. Saya datang, pas saya bawa motor, bensin saya habis. Di pinggir jalan, dekat makam apa ya? Makam Nasrani pokoknya. Di situ ada makam. Kebetulan alhamdulillah di situ ada bensin. Saya beli di situ. Nah, pas saya beli, di situ berbarengan dengan orang yang ternyata adalah teman saya juga di STM satu angkatan. Dia lagi ngisi bensin juga, sama-sama habis. Loh, kok ketemu di sini? Namanya Darmawi itu. Ngapain di sini, Wi? Dia ceritalah, dia dapat panggilan di Pama. SMS kayak gitu. Iya sama. Oh, berarti ini bener ya sama-sama SMS. Saya pikir gitu. Padahal itu hal sepele sebenarnya. Tapi bagi saya gimana gitu ya. Karena sebelumnya saya beberapa kali ada di perusahaan panggilan yang gak jelas gitu kan. Banyak di Banjarmasin tuh dulu zaman-zaman itu banyak panggilan gak jelas, perusahaan acek-acek gitu. Gak sesuai lah intinya. Di Jakarta pun sama. Di 2013-14 saya juga pernah mengalami di perusahaan-perusahaan di Jakarta itu. Kemudian singkat cerita, kami berangkat bareng akhirnya. Ada temen nih, alhamdulillah. Begitu sampai di sana, waduh. Down lagi. Banyak banget orang di situ. Dan seumur hidup saya belum pernah ngelamar kerja bareng dengan orang segini banyaknya. Database setelah saya ke situ itu kurang lebih 250 orang ke atas. Totalnya yang lamar. Yang dapat panggilan ya, 250 orang lebih. Itu buat down banget pokoknya. Aduh, kayaknya gak ada harapan, Wi. Saya bilang, Darmawi ke teman saya itu, cobalah dulu, gak ada salahnya, udah jauh-jauh ke sini. Itu aja udah memble, dia bilang. Ya udahlah, sambil main-main juga kata dia, iseng-iseng lah. Oke, sambil main, oke. Pokoknya kalau zaman-zaman masih umur segitu, kalau dengar-dengar kata main itu semangat. Jadi kata-kata dia main itu buat saya semangat malah. Oh ya udah, ayo sambil main. Akhirnya kami masuk di situ dan giliran ya, panggilan psikotesnya itu sistemnya cepat, nggak ada sekat, ada bangku, kursi gitu aja. Dan itu kurang lebih 5-6 orang langsung berbarengan masuk di interview. Kemudian pada saat saya di interview masuk, giliran saya masuk, saya ditanya sama interviewer yang interview nih. Namanya Ahmad Abisub, ya benar Pak. Rumah kamu di alamat sekian-sekian, ya benar Pak gitu. Nah terus kalau di sini orang tua juga Pak.
Jadi intinya saya kalau orang tua sana sini ada Pak. Oh berarti aman aja ya kalau suatu saat kamu lolos ya. Aman aja Pak. Hobi kamu apa? Hobi. Mikir juga saya. Hobi saya musik, nyanyi, makan bakso. Saya bilang gitu. Oh nyanyi bisa nih. Dibilang bisa nggak juga sih Pak. Ya iseng-iseng aja gitu. Oke sekarang nyanyi. Hah? Nyanyi Pak? Iya kamu kan tadi bilangnya nyanyi hobi kan. Udah sekarang kamu nyanyi. Lagu apa Pak? Terserah lagu apa aja. Yang penting kamu nyanyi. Ya udah saya nyanyi lagu pada saat itu lagu Goliat. Masih di sini denganmu. Goliat itu pada saat itu lagi tenar. Pada saat itu pokoknya. Kemudian saya nyanyi beberapa bait dan diiringi juga dengan tambuhan gendang-gendangan tangannya mereka. Instruktur, ada temannya instruktur juga yang kebetulan singgah ikut juga di situ meramaikan suasana. Kemudian stop, udah selesai, cukup. Udah selesai dari nyanyi itu, kemudian berkas saya dilipat. Berkas yang saya bawa, kamu bawa aja berkasnya, udah selesai, kamu pulang. Jadi gituin. Waduh, udah selesai dalam hati saya. Sedangkan sebelah-sebelahnya mereka dites teknik. Ada yang dites pertanyaan, ya seputaran teknik lah, bervariatif ya. Pokoknya intinya seputaran teknik dipertanyakan. Saya berdiri, ragu saya. Coba tanyakan lagi lah, kayaknya ada yang salah nih. Maaf Pak, permisi Pak. Kenapa? Kan yang lain Pak ditesnya itu teknik. Kok saya cuma dites nyanyi? Loh, kamu kan tadi saya tanya, hobi kamu apa? Kamu jawab kan, musik, nyanyi, makan bakso. Ya udah, kamu saya suruh nyanyi. Makan bakso nggak mungkin saya suruh makan bakso nggak ada bakso. Nah, ya udah selesai kan? Ya juga ya. Ya udah Pak. Oh iya Pak, maaf satu lagi tanya lagi. Apa lagi? Kalau misalkan ini nanti gimana Pak? Habis ini saya langsung pulang untuk tahu diterima atau enggaknya gimana? Nah, nanti pas pada saat break di situ ada pengumuman. Ya, habis ini kamu ke sana, itu makan snack kata dia. Itu ada snack tuh yang setelah ada interview ini boleh makan snack kan. Nah, kamu di situ sambil tunggu sampai waktunya break ya. Ya, sekitar mungkin jam 12 siangan. Di situ kalau ada nama kamu, berarti kamu lolos buat next selanjutnya buat interview. Kalau memang nama kamu nggak ada, ya udah kamu pulang selamanya. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Akhirnya saya keluar. Begitu di luar, duduk. Di situ sekiranya kurang lebih ada 5 orang yang kami memang baru kenal pada saat interview itu karena nanyakan dapat alamat dari mana, bla 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 bla. Akhirnya kami lumayan akrab, ada 5 orang di situ. Dan salah satu lagi kebetulan adalah teman kuliah saya juga ada ternyata di situ. Jadi kebetulan ada 5 orang lah kurang lebih dan salah satunya itu tadi berbarengan dengan saya interview di sebelah. Dan dia lolos juga di PAMA. Nah pada saat itu saya keluar, dia keluar lagi, diketawain saya sama dia. Diceritain tadi Yusuf disuruh nyanyi malahan gitu kata teman saya itu. Walaupun sekarang teman saya itu sudah mendahului kita. Dia adalah orang yang peduli terhadap saya. Pada saat saya pendidikan, jauh perjalanannya itu ya, kurang lebih 24 jam. Yang saya tuh mabuk terus, kalau naik bis saya nggak bisa. Naik kendaraan umum pasti saya mabuk, kecuali saya nyetir. Nggak terhitung saya mabuk di situ. Dia adalah orang yang baru saya kenal. Merespon saya mabuk, dia nolongin saya. Tanpa ada rasa risihnya dia ngambil plastik. Seakan-akan saya orang yang lama dia kenal. Langsung menjulurkan plastik, memijati saya pada saat saya mabuk di perjalanan itu. Memberikan minyak wangi. Sambil diurut, dia adalah sahabat saya. Walaupun setelah bekerja, kami hampir 2 tahun gak ketemu. Suatu ketika, saya dapat telepon langsung dari pusat. Dia mengalami kecelakaan. Dia adalah sahabat saya yang tadi itu ketemu dari awal interview sampai kami pendidikan masih bersama. Oke, dan kemudian singkat cerita setelah istirahat itu
Dari nama panggilan itu ada nama saya. Memang saya di urutan yang gak bagus. Kalau boleh dikata, kalau gak salah sih di angka 50 orang yang dipanggil. Dari sekitar 250 lebih itu, saya posisinya lagi makan nasi. Dan ternyata apa yang dibicarakan interview tadi itu katanya snack. Ternyata makan nasi. Dari disitulah saya mulai berpikir positif. Ini perusahaan besar. Kayaknya perusahaan besar nih ya. Karena ngeliat makannya nanya nasi, bukan snack ini. Ada snack, ada nasinya. Benar-benar mewah gitu. Nah dari situ teman saya, salah satu tadi yang satu kuliahan, namanya Sugiono. Nah dia manggil saya, "Oi Sub," sambil teriak tuh, "Kamu lolos loh. Lolos kamu." Pokoknya intinya itu kurang lebih sih, ingat saya ada 50 orang yang lolos dari interview awal. Dan saya itu di angka jelek, angka sekitar di 40 ke atas. Kalau sesuai urutannya memang itu dari kemampuan, kompetensinya itu dari nomor 1, 2, 3, bla 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 itu adalah urutan terbaik. Tapi intinya alhamdulillah masuk aja. Oh masa Gi? Iya. Wah nanti saya lihatlah, yang penting makan dulu. Kami makan dulu, setelah itu istirahat, sholat ya. Habis itu masuk di panggilan keduanya. Di panggilan kedua ini lebih berat interviewnya. Psikotesnya mungkin masih dalam kategori psikotes ya, yang cukup berat. Di situ kita menjawab soal yang tebalnya segini nih. Segini bukunya, tebal banget. Semuanya isinya tentang teknik. Dimana saya kalau teknik itu kan sudah memang nggak menguasai banget lagi. Jadi buku ditaruh di meja, instrukturnya sambil megang tongkat. Ketika instrukturnya menghentakkan sekali tongkat, berarti harus pindah ke halaman berikutnya. Itu instruksinya. Jadi kami mengerjakan soal yang begitu banyak banget, luar biasa banyaknya, bermacam-macam. Pokoknya saya nggak bisa menceritakan detail soalnya lah, pokoknya banyak banget, bervariatif lah ya. Intinya tentang teknik aja. Ada memang kayak matematika standar, fisika standar, itu ada juga. Jadi intinya begitu ada soal, kerjakan di halaman sekian, poin sekian, halaman sekian lah ya, lembar sekian sudah. Kalau sudah selesai dalam hitungan mungkin beberapa menit, dia akan mengetukkan di lantai, ganti. Artinya kita harus ganti halaman. Walaupun selesai nggak selesai harus kita ganti. Kemudian kerjain lagi, ganti. Pas di sebelah saya itu tepatnya. Yang tadi interview saya di awal, beliau itu juga. Samping saya, ganti. Wah kenceng banget lagi di telinga saya. Spontan saya kaget. Tapi pada saat saya kaget itu saya senyum kepada dia. Secara otomatis juga sih. Saya juga nggak tahu, respect aja. Jawabnya itu senyum, bukan kaget. Saya senyum aja. Dia juga membalas dengan senyuman. Tapi kayaknya senyuman nyindir sih ya, ketawa-ketawa gitu. Akhirnya saya ganti lagi. Entah dia ngeliatin jawaban saya yang salah semua, mungkin bisa jadi. Pokoknya intinya itu kalau dibilang jawaban saya itu benar, mungkin kemungkinan cuma 10%. Banyak salah sudah pasti. Karena saya jujur, saya pokoknya sudah lupa semuanya. Jawab aja, asal jawab sudah selesai. Akhirnya dari situ kami pulang ke rumah masing-masing. Itu aja sih, seingat saya interviewnya itu aja, nggak ada interview yang lain. Nah dari situ prosesnya agak lama lagi nih. Kurang lebih di 2 mingguan juga ada panggilan kembali. Panggilan kembali itu langsung kita ke arah medical check up. Jadi langsung diarahkan selamat Anda lolos, itu pun berupa SMS lagi. Gak ada telepon, berupa SMS, diarahkan medical check up di Prodia, Banjarmasin. Begitu medical check up, nah di situ cuman ada 13 orang yang medical check up bareng saya. Alhamdulillahnya teman-teman saya tadi, yang kami ngumpul berlima itu, yang lolos di antara 5 orang saya, ada almarhum, kemudian Darmawi, Sugiono, ini lolos. Salah satu lagi, ini yang nggak lolos. Jadi kami ada berempat, yang ketika kami ngumpul itu, alhamdulillah kami lolos semua. 1 orang kami lupa, yang nggak lolos ini siapa, kami lupa. Jadi kurang lebih 13 orang aja waktu medical. Setelah medical, pulang, kami pisah. Nah dari situ yang paling lama, kurang lebih 2 bulan lamanya baru mendapatkan telepon dari Pama. Saya posisinya lagi semester 7 buat menghadapi skripsi. Saya pulang kampung. Di kampung itu sempat ya, namanya jiwa muda, malas-malesan.
nggak peka juga. Saya juga pernah mengalami hal itu, di mana orang tua saya itu kerja keras. Orang tua saya pada saat itu posisinya lagi cuti. Sebenarnya orang tua saya kerja juga di perusahaan tambang. Orang tua saya lagi cuti dan lagi baru proses penanaman kebun karet. Dan kami juga sambil nanam semangka, sayur-sayuran, orang tua saya seperti itu. Jadi saya kurang peka. Pokoknya intinya setiap anak muda yang dirasain tuh sama. Saya juga pernah merasakan. Saya juga bukan anak baik-baik juga enggak. Jadi pada saat itu orang tua saya ke ladang, saya hanya berdiam diri di rumah. Hanya menanti, istilahnya enggak jelas. Menanti panggilan dari Pama juga enggak jelas. Kuliah juga lagi cuti, persiapan buat skripsi. Malas-malesan, bahkan ibu saya sampai bilang, coba kamu temenin lah bapakmu ke ladang, kasihan gitu loh. Itu pun masih belum peka. Mungkin sekitar 2-3 kali ibu ngomong, itu masih belum peka juga. Yang terakhir membuat saya peka, begitu bapak saya pulang, melihat tangannya yang sudah mulai keriput, bawa cangkul ya, itu mulai, wah salah saya. Itulah mulai semangat saya. Akhirnya besoknya saya mau ikut bapak saya ke ladang. Saya nyangkul, nanam semangka. Sampai di nanam semangka itu, nyangkul lah ya. Disitulah saya mendapatkan telepon dari nomor baru. Yang nomornya ada nomor kantor. Kemudian saya angkat. HP saya pada saat itu masih Motorola V38 kalau nggak salah ya. Saya telepon, saya angkat teleponnya itu. Teleponnya dari nomor itu ternyata ada nomor Pama, dan di situ mbaknya bilang, ini bener Ahmad Abi Yusuf? Ya bener mbak, selamat ya mas, sampean dapat panggilan dan diterima dikerja di Pama untuk proses berikutnya gitu kan. Jadi besok harus sudah ada di mes Landasan Ulin Banjarbaru, itu dekat bandara. Itu katanya. Jam berapa itu mbak? Besok pagi sekitar jam 7 gitu. Oh kalau besok oke, insya Allah masih bisa besok, saya bilang. Akhirnya saya berangkat dari dia itu, langsung saya pulang ya. Saya sebelumnya pamit itu sama orang tua saya, sama bapak saya, dan orang bapak saya mengizinkan, yaudah sana pulang buruan, bilang mamamu. Saya pulang, ngomong ke mama saya, dan dipinjamkan uang dulu, kalau nggak salah ke kakak saya lupa juga, kalau nggak salah dipinjamkan uang kakak saya disangguin uang 350.000 rupiah. Saya berangkat dengan izin, dan ternyata itu adalah terakhir ya. Saya ketemu dengan ibu saya dengan posisi lama, maksudnya. Dengan posisi lama. Karena saya nggak nyangka juga, pada saat itu kami diberangkatkan langsung ke Kaltim, ke Bontang. Jadi begitu saya izin sama ibu saya, sore saya berangkat, saya nginep di orang tua saya di kota, kemudian besok paginya saya ke mesnya itu di Pama, di Landasan Ulin Banjarbaru. Ternyata di situ ada keputusan yang sangat mendadak, di mana kalian hari ini juga langsung berangkat ke Bontang, Kaltim buat training. Posisi di situ namanya Darmawi, teman saya, kasihan banget karena dia masih kerja di perusahaan sebelumnya. Jadi di situ dikasih pilihan. Kalau sekarang kamu memilih di Pama, kamu harus resign dari perusahaan itu, kami tunggu. Jauh banget loh. Perjalanannya itu kurang lebih sekitar 4 jam lebih, 4 jaman lah. Dari tempat itu ke perusahaan itu, perusahaan yang dia harus resign. Kalau kamu milih di sana, ya udah sekarang kamu pulang dari sini. Kami berangkat semua. Akhirnya dengan keputusan dari Darmawi, oke Pak, saya bersedia, saya sekarang akan ke perusahaan itu yang kurang lebih jaraknya 4 jam, berarti PP berapa kamu bisa ambil waktu? Jadi kurang lebih ya 8 jam lah, bahkan 9 jam, kurang lebih 8-9 jam. Kemudian kami menunggu di situ. Akhirnya kami tidak bisa berangkat hari itu, tapi kami diberangkatkan ke Tanjung dulu, ke job setnya Pama yang di Tanjung, itu pun terletak di ujung Kalimantan Selatan juga. Setelah dia datang membawa surat resign, kami berangkat ke Tanjung. Dari Tanjung itu kami nginep dulu 1 malam, besoknya kami perjalanan di Bontang. Untuk pendidikan di sana itu pendidikannya bervariatif. Pendidikan militer sudah pasti dari pihak tentara juga yang mendidik kami, kemudian dari pihak instruktur Pama untuk bidang kompetensinya. Jadi ada dua kategori pendidikan, militer dan kompetensi, itu wajib hukumnya di Pama. Nah setelah dari situ saya bekerja memang tidak lama ya. Prosesnya alhamdulillah semua lancar. Yang paling utama mungkin kalau kita bisa analisa dari cerita saya,
karena memang adanya support dari orang tua, terutama ibu saya yang mengizinkan saya buat masuk di PAMA, yang mengiyakan, yang sangat jarang ibu saya mengiyakan. Itu kayaknya membuat semuanya prosesnya lancar. Mulai dari saya training, dan kebetulan saya training juga menjadi ketua kelas. Kemudian sampai saya bekerja, alhamdulillah semua prosesnya lancar. Walaupun di kemudian hari saya bekerja kurang lebih 3,5 tahun, saya resign untuk berpindah mandiri ya. Bukan saya berarti pindah ke perusahaan lain, enggak. Karena saya bukan keluar atau ibaratnya tidak berterima kasih ke PAMA, saya pindah ke perusahaan lain juga enggak. Sebenarnya banyak sudah tawaran-tawaran di perusahaan lain, tapi saya enggak terima. Tapi saya berpindah dengan ideologi yang saya punya. Dengan mempunyai keinginan ya, atau cita-cita ingin membahagiakan orang tua dengan cara lain, itu aja sih. Nah, saya di pokoknya kurang lebih 3,5 tahun saya bekerja, saya resign dari PAMA. Nah, itu adalah cerita yang mungkin saya bisa sampaikan dalam video ini. Semuanya pure, cerita itu berasal dari kenyataan yang pernah saya alami. Kemudian bisa diambil hikmahnya, terutama nanti buat anak cucu saya ke depannya bila nonton video yang saya upload di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.